Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru pembelajar ASN se-Kabupaten Cirebon. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Beni Handoko, bertindak sebagai guru kelas 6 di SDN 2 Setukulon. Pada kesempatan pagi ini saya akan mencoba menjelaskan tentang penugasan yang pertama dari pelatihan digitalisasi pembelajaran yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kabupaten Cirebon. Saya mengambil konsep pembelajaran interaktif. Next. Nah, dimulai dari pembelajaran interaktif itu sendiri. Pengertian pembelajaran interaktif adalah konsep pembelajaran yang di dalamnya terdapat guru, siswa, dan bahan pelajaran atau modul pembelajaran. Dalam pembelajaran interaktif, teknologi sangat berperan penting saat pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa ini adalah era 4.0 ya, di mana pembelajaran digital ini adalah pembelajaran yang sedang digalakan oleh semua kalangan pendidik ya, karena berdasarkan dari instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi bahwa pembelajaran harus memulai perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Baik, selanjutnya adalah tentang metode pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif ada 4 macam, diantaranya yang pertama ada multimedia, yang kedua interaktif whiteboard, yang ketiga game based learning, dan yang keempat adalah collaborative learning. Nah, itu adalah keempat dari metode pembelajaran interaktif yang coba saya angkat. Oke, kita mulai dari metode yang pertama. Metode yang pertama adalah multimedia. Di dalam multimedia, guru dapat menggunakan media video, gambar, audio pada saat pembelajaran berlangsung. Bisa juga disajikan dengan PPT. Nah, pembelajaran multimedia ini adalah mengedepankan tentang audio dan visual ya. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa anak-anak kita peserta didik itu ketika disajikan oleh gambar, video, dan suara itu akan sangat senang, itu akan lebih menarik perhatian siswa tersebut agar minat belajarnya lebih berminat gitu pelajarannya ya. Selanjutnya adalah interaktif whiteboard. Oke, kita coba klik interaktif whiteboard. Nah, interaktif whiteboard ini adalah papan tulis virtual atau papan tulis digital yang digunakan untuk menulis dan menampilkan video oleh guru dan siswa. Ada banyak sekali platform-platform interaktif whiteboard, diantaranya adalah ada Jamboard ya, kemudian ada lagi Canva juga bisa digunakan sebagai interaktif whiteboard dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, metode yang selanjutnya ada game based learning. Seperti halnya namanya ya, sesuai dengan namanya game based learning, berarti pembelajaran berdasarkan permainan. Game based learning adalah pendekatan yang digunakan dengan menggunakan permainan sebagai alat untuk mengajarkan konsep keterampilan pada siswa. Media yang bisa digunakan dalam game based learning adalah biasanya bisa Quizzes, SimCity ya, kemudian Kahoot, Quizmaker dan lain sebagainya. Wordwall juga bisa digunakan. Banyak sekali sebetulnya platform-platform yang menyediakan game based learning tersebut. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan dengan materi yang akan kita angkat atau akan kita ambil pada pembelajaran kepada anak-anak kita. Tentu setiap platform memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Di antaranya Quizzes itu
kita tidak usah membuat karena sudah banyak sekali platform atau template-template yang ada pada kuisis tersebut. Jadi kita tidak usah membuat soal lagi. Kita tinggal bisa searching atau manual searching materi apa nih yang akan diangkat. Misalkan tema 4. Nah, kita tinggal tema 4, kelas berapa, pembelajaran berapa, nah nanti akan dengan otomatis bisa keluar sendiri. Seperti itu. Kuisis, Kahoot juga sama. Ada banyak sekali template-template yang bisa kita gunakan sesuai dengan materi yang akan kita angkat, ya. Namun untuk kuisis sendiri, seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, kuisis bisa digunakan menggunakan HP dan juga menggunakan kertas yang berisi barcode atau biasa disebut juga sebagai paper mode ya untuk pelaksanaannya. Nah, untuk Kahoot sendiri, kalau untuk Kahoot itu hanya menggunakan HP ya. Di dalam Kahoot terdapat banyak sekali game atau permainan sesuai dengan assessment yang akan kita angkat untuk pembelajaran. Namun Kahoot hanya bisa digunakan dengan menggunakan gawai. Ya. Nah, kalau SimCity juga menggunakan gawai dan secara online semuanya. Jadi diharapkan anak-anak ini membawa gawai atau membawa HP di sekolahnya masing-masing ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada collaborative learning. Nah, kolaboratif ini adalah kata kuncinya kolaboratif, berarti kolaborasi ya. Collaborative learning adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja sama dengan kelompok untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Teknologi yang digunakan dalam collaborative learning ialah group messaging, collaborative document editing tools, virtual meeting tools, dan sosial media. Nah, yang namanya kolaborasi berarti kita dituntut untuk mengkolaborasikan semua pekerjaan siswa. Nah, di sini banyak sekali ya tools-tools yang bisa kita gunakan untuk melakukan collaborative learning. Ada document editing tool seperti yang dibuat oleh Google ya, itu bisa digunakan sebagai collaborative learning. Selain Google Doc juga ada Canva. Canva juga bisa digunakan sebagai collaborative learning. Tentu kalau Canva itu ditambahkan banyak sekali gambar-gambar yang menarik. Kalau Google Doc sendiri hanya ada seperti kita ngetik di Microsoft Office seperti itu, hanya saja bedanya dia produknya Google ya. Kemudian ada virtual meeting tool. Kalau virtual meeting tool itu seperti yang biasa kita gunakan, bisa memakai Zoom, Meet, Webex ya, dan lain sebagainya. Kemudian sosial media, saya yakin mayoritas dari kita itu sudah punya ya sosial media, minimalnya Facebook atau WA juga termasuk dalam sosial media seperti itu. Ya. Manfaat pembelajaran interaktif. Nah, pembelajaran interaktif tersebut memiliki manfaat ya. Di antaranya yang pertama adalah siswa jadi lebih termotivasi dalam belajar. Tentu ya, karena ini merupakan pembelajaran yang baru gitu ketika siswa diajarkan pembelajaran interaktif, khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran online. Seperti metode-metode yang sudah saya jelaskan tadi, ada multimedia ya, interaktif whiteboard, kemudian game based learning dan lain sebagainya. Manfaat yang kedua adalah siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, karena motivasinya bertambah, akibatnya dia jadi penasaran. Ya. Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Akibat motivasinya terpicu ya, jadi siswa tersebut menjadi aktif ya, aktif dalam
pembelajaran. Tentu ini merupakan hal-hal yang positif ya, ketika kita melaksanakan pembelajaran interaktif atau pembelajaran berbasis digital. Yang ketiga, siswa memperoleh keterampilan lebih tinggi. Nah, bagaimana dilihatnya? Dia lebih kreatif ya. Dia lebih kreatif, kemudian dia lebih terampil ya, karena antusiasme dalam pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, siswa lebih mudah memahami materi. Jelas ya, siswa lebih memahami materi, diselipkan dengan gambar, suara, atau bahkan video ketika kita melaksanakan pembelajaran, sehingga siswa mudah lebih memahami materi yang diajarkan oleh guru. Selanjutnya, siswa dapat belajar lebih mandiri. Ya jelas ya, karena gawainya itu punya sendiri, jadi siswa lebih mandiri gitu dalam mengerjakan atau mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Selanjutnya adalah siswa dapat mengekspresikan kreativitas mereka. Nah, mengekspresikan di sini bisa berupa tulisan ya, atau bahkan berupa video. Memanfaatkan sosial media yang anak-anak punya seperti TikTok. Nah, itu kita bisa memanfaatkan juga Bapak Ibu untuk mengekspresikan atau merefleksikan kegiatan pasca pembelajaran berlangsung ya. Oke, itu adalah manfaatnya. Kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.